Nanti suatu saat, catat omongan saya, listrik akan dimatikan. Itu keluar semua tuh orang tuh, kayak apa semut, lewat tangga darurat. It will happen. Nah, nggak ada omongan saya yang belum ini. Itu akan terjadi. Itu jebakan Batman. Dan ditunggu di bawah, siapa yang belum, misalnya scan biometrik mata, siapa yang sidik jarinya belum ada, siapa yang belum punya sertifikat vaksin dan sebagainya. Ditungguin. Kan gampang. Matiin itu, AC mati, kagak ada jendelanya, turun. Gak usah disuruh, turun sendiri. Tubuh ini hanyalah casing. Yes. Kemana tubuh ini pergi, tergantung frekuensinya. Yes. Ini kemana. Makanya kenapa waktu itu saya bilang, virus itu adalah vibration of us. Yes. Karena ini adalah peperangan spiritual warfare sebenarnya. Makanya dia takut-takutin dulu. Kalau dia sudah takut, jiwanya udah lemah, jiwa ini akar. Akarnya mulai mati, maka tubuhnya akan perlahan mati. Ya. Jadi akhirnya orang cuma main hilirisasi. Jadi duit terus, masalah dipelihara, akarnya dipelihara. Yes. Makanya itulah yang terjadi terhadap ekonomi kita dan sebagainya. Jadi ini yang membuat terjadinya mental block. Artinya apa? Jiwa kita selama ini dipenjara oleh sistem. Ini. Makanya takut bersuara, apatis. Nah, terus sistem terus bergerak terus. Padahal mereka mempelajari ini semua sebenarnya copy paste daripada teknologi yang ada di dalam diri kita. Ini kayak gadget semua, cyber. Ini komputer itu adalah copy paste persis bagaimana spiritual mechanism. Di copy paste jadi teknologi mekanisme. Jadi sistem ini memprogram, kita tuh cetak program standar supaya menjadi ikan busuk. Karakternya semua busuk. Nanti karakter ini kemudian turun ke marketplace, masuk ke dunia pekerjaan dan sebagainya. Kemudian karakter ini suka tidak suka akan timbul, akan apa ya, berbuah, ya, termanifestasi. Lalu nanti ditangkap. Yang menangkap adalah ikan busuk juga. Aduh. Jaringnya, jaring yang memang disiapkan untuk menangkap cetakan tadi. Paham ya? Ini pelan-pelan ya? Ya, supaya bahasa saya ini bisa dimengerti sama teman-teman juga ya. Lalu masyarakatnya akan, nggak bener lu, jelek lu ini. Padahal yang punya pola pikir sama tadi, pola pikir busuk juga. Yang sudah ditanamkan. Jadi kita akhirnya bilang, lu nggak bener. Padahal saya juga nggak bener. Iya sih. Karena nggak boleh mencerca dalam keadaan orang lagi susah. Dia begitu terjebak oleh pemahaman tadi, doktrin tadi, brainwash. Apalagi dari kecil kita sudah suka didengung-dengungkan peribahasa gini, menabunglah untuk masa depan, hari tua. Sehingga hari tua adalah hari yang menakutkan. Sehingga di waktu muda, pokoknya gila-gilaan. Cari uang siang dan malam untuk menabung di hari tua. Kalau pegawai negeri, lu pensiun. Sehingga banyak pegawai negeri yang mengejar harta, tahta dan jabatan. Artinya dia membangun hidup dengan value yang salah. Ya, karena nanti kalau sudah pensiun, saya sudah tidak punya value. Sehingga itulah yang mendorong orang mencari validasi. Akhirnya orang yang merasa value-nya sudah tidak ada, muncullah penyakit-penyakit kejiwaan. Bahkan ya tadi post power syndrome, dan akhirnya akan berpengaruh terhadap metabolisme tubuh, kekuatan tubuh, akhirnya stroke. Stroke itu apa? Koslet listrik di dalam tubuhnya dia. Itu. Jadi ini semua karena apa? Saya bawa ini bukan tulisan. Saya mau memperlihatkan bahwa ternyata setelah ini saya dapatkan setelah saya ternyata teorinya ada. Ya. Saya pernah belajar ini. Ya inilah kita ada di sini semua nih. Kita dicetak di sini. Gitu. Makanya penuh dengan anxiety ya. Di sini pride, bangga. Orang bangga itu awal mula penyakit.
ya. Karena orang bangga, pantang disenggol. Senggol bacok. Karena apa? Dia nggak mau disepelekan, kan gitu. Ya, ini manifestasinya seperti ini. Yes. Tuh. Ya, terus habis ini apa nih? Marah. Dia anger, dia marah, gampang marah apa segala. Orang pride itu gampang marah. Karena apa? Kebanggaannya nggak boleh disenggol. Kamu nggak kenal saya? Wah, gitu. Emang lu siapa? Kan gitu. Gitu. Makanya kan kamu nggak kenal teman saya dan sebagainya. Makanya kenapa orang mencari kekuasaan? Karena mau mencari pride. Itu digiring oleh sistem. Nah, makanya dia di sini terus nih. Kerjanya anger. Udah itu apa namanya nih? Ini apa nih? Desire. Nafsunya terus, nafsunya. Kita pun dicetak begitu. Gitu. Dan akhirnya banyak yang setelah shame ini apa? Bisa bunuh diri. Karena udah nggak tahu ini frekuensi kehidupan. Ya. Karena selama ini kita tidak diperkenalkan dengan bahwa hidup ini adalah it's about energy. Tubuh ini hanyalah casing. Kemana tubuh ini pergi tergantung frekuensinya. Ini kemana. Makanya kenapa waktu itu saya bilang virus itu adalah vibration of us. Karena ini adalah peperangan spiritual warfare sebenarnya. Makanya dia takut-takutin dulu. Kalau dia sudah takut, jiwanya udah lemah, jiwa ini akar. Akarnya mulai mati, maka tubuhnya akan perlahan mati. Itu. Jadi pohon itu mati kalau ininya. Nah, ketika saya berbicara begitu, saya berbicara akar, orang pahamnya apa? Masih daun. Makanya dibilang, mind blowing. Nggak nyambung. Mana data ininya, evidence base-nya? Karena ini di bawah tanah, di bawah permukaan. Sementara yang diajarin selama ini adalah di atas tanah, puncak gunung esnya. Jadi akhirnya orang cuma main hilirisasi. Jadi duit terus, masalah dipelihara, akarnya dipelihara. Makanya itulah yang terjadi terhadap ekonomi kita dan sebagainya. Jadi ini yang membuat terjadinya mental block. Artinya apa? Jiwa kita selama ini dipenjara oleh sistem. Ini. Makanya takut bersuara, apatis. Nah, terus sistem terus bergerak terus. Padahal mereka mempelajari ini semua sebenarnya copy paste daripada teknologi yang ada di dalam diri kita. Ini kayak gadget semua, cyber. Ini komputer itu adalah copy paste persis bagaimana spiritual mechanism. Di copy paste jadi teknologi mekanisme. Jadi ini hubungan tanpa kabel itu kan sebenarnya hubungan spiritual. Kita bisa berbicara tanpa harus ketemu bisa. Tapi kemampuan itu sudah diketahui oleh mereka bahwa kita ini sakti banget. Ya. Tetapi dia mulai lemahkan dengan apa? Dengan cara apa? Membuat signal-signal tadi tidak berfungsi. Lewat makanan. We are what we eat. Terus kemudian lewat manipulasi yang katanya obat, ya. Kita taunya obat itu penyembuh, ya nggak taunya isinya racun. Ini kan mindset, ya, gitu. Orang mengatakan, misalnya ganja nggak boleh. Kenapa? Takut mereka nggak laku. Iya, ini WHO yang mainkan. Kenapa di Geneva? Gitu. Termasuk bensin, takut habis ini ya. Bohong. Gitu, nggak ada tuh dari fosil. Gitu. Dia seperti mata air. Kapan Tuhan mau kasih, kapan Tuhan mau keringin. Manusia, ini kurang ajarnya ya, suka ngukur-ngukur kekuatan Tuhan. Ini nih lihat sekarang nih. Menteri Kesehatan tuh ngomongin penyakit pakai begini, kayak nyawa lu aja lu bisa ngatur. Itu loh. Jadi sains memangkas iman orang supaya jangan percaya Tuhan. Itulah kenapa ketika 2019 saya mulai sampaikan, kenapa? Saya melihat ini arahnya ke sana. Ternyata betul tahun 2020 orang nggak boleh ibadah berjamaah, nggak boleh ke gereja, nggak boleh ke masjid, nggak boleh gini. Lah, lalu selama ini tempat ibadah itu berarti hanya suatu tempat untuk gathering doang. There is no power. Wow, something wrong. Saya menemukan di situ. Jadi dari situ saya melihat ini ada yang tidak beres di dalam sistem ini. Nah, mari kita
pelan-pelan sadarkan rakyat, dan saya siap di challenge kapan saja. Yes. Kenapa? Bukan untuk mencari pembenaran, tetapi mari sama-sama kita bersama-sama mencari kebenaran. Yes. Gitu. Mungkin saya masih ada kurang atau mungkin saya keliru. Koreksi, nggak apa-apa. Yes, yes, yes. Tetapi uji saya. Kalau saya harus percaya apa yang disampaikan oleh jenengan atau Mbak, yakinkan saya, bikin saya bisa percaya. Tapi selama saya tidak bisa diyakinkan, saya tidak akan pernah mengikuti, dan itu akan mental. Karena saya sudah mencari sendiri. Yes. Saya berusaha mencari sendiri. Saya nggak mau dengar kata orang. Saya hanya mendengar kata Tuhan. Gitu. Dan Tuhan ada dalam hati saya, ada dalam jiwa saya. Karena saya bisa ngomong begini, bukan pakai otak lagi, ngomongnya keluar. Kenapa ada power? Karena saya menggunakan nafas. Nafas yang ada kuasanya. Bukan karena saya punya mulut. Mulut ini hanya lubangnya. Kayak loudspeaker itu. Jadi bisnis kan, ada loudspeaker. Sebenarnya itu, mereka punya ide dari situ. Dari teknologi yang ada di dalam diri manusia. Manusia, manusia gitu. tuh kayak berarti super. Teknologi itu yang bikin juga manusia. Nah, setelah mereka bisa membuat teknologi, kita ini sebenarnya dicetak jadi AI hidup. Gitu. Setelah AI-nya jadi, lu gue tendang, nggak usah lagi ada, makanya PHK di mana-mana. Paham ya? Iya. Jadi PHK itu dulu diperlukan oleh sistem, perlu manusia, ciptaan Tuhan, untuk menyiapkan ekosistem buat kekuatan mereka, sehingga mereka mampu atau bisa melakukan total kontrol. Total. Berarti sekarang udah nggak dibutuhkan manusia nih? Prosesnya sudah tidak dibutuhkan, makanya banyak PHK. Berarti udah nih ya? Udah, jadi buat apa sekolah? Jadi orang bilang, kami lebih penting sekolah gratis. Ntar dulu. Ya. Sekolah kok diseragamin? Kalau seragam itu sama dengan pengetahuan umum. Kamu nggak ada hebatnya dengan yang lain, nggak unik. Padahal yang unik itu yang mahal. Barang antik itu mahal. Nah, masing-masing kita dihadirkan ke dunia oleh Tuhan itu unik. Coba, mendingan kayak Ronaldo, cuma tendang bola, duitnya bisa beli macam-macam. Presiden aja kalah. Manny Pacquiao, kerjanya cuma pukul. Tapi hebat loh. Dia relakan kepalanya dipukul untuk dapat makan. Top. Saya pernah ketemu dengan petinju dari mana? Kalimantan Barat. Siapa namanya? Apa itu? Cino. Panggilannya Cino. Siapa namanya? Dari Kalimantan Barat itu David apa Daniel tuh. Nah, saya begitu ketemu langsung saya terinspirasi. Luar biasa. Daud Jordan. Luar biasa. Dia cari makan dengan dia membiarkan kepalanya terpukul dan berdarah. Saya dapatkan saya dapatkan insight luar biasa. Apa itu ceritanya? Petinju. Gimana menurut dia Bang Nang? Untuk makan dia izinkan kepalanya dipukul-pukul, Bos. Coba kebayang nggak? Mau nggak kepala Mbak dipukul-pukul terus untuk dapat makan? Mungkin aku melakukan hal yang lain yang aku jago. Iya, nah itu. Karena aku tidak jago dipukul-pukul ya. Iya, tetapi gini loh. Dia juga, ini Mas Hendra badannya gede. Tapi ini maksud saya gini loh, segitunya perjuangan orang membiarkan kepalanya dipukul. Saya tidak merendahkan itu, tidak. Tapi kondisi sampai harus begitunya. Ya, jangan dipikir itu olahraga yang seperti itu baik di mata Tuhan. Tuhan gak suka. Tuhan tidak menginginkan manusia diadu. Ini kan olahraga sistem yang membuat spiritnya tuh jiwa tarung yang ingin mengalahkan sesama ciptaan Tuhan yang mulia kan. Jadi akhirnya apa? Memang kemenangan didapatkan, uang didapatkan. Tapi yang menciptakan tubuh yang diciptakan Tuhan yang sudah diluka-luka itu apa? Apa kita menghormati atau tidak kan? Justru itu. Nah, sistem ini menghancurkan rasa hormat kita terhadap Tuhan. Jadi jangan harap selama sistem ini kita masih ada di situ. Semua yang diomongin cuma teori, program-program, sosialisasi, yang penting uang keluar, pulang ke rumah, happy, begitu loh. Selesai. Dan menunggu waktu. Itu sistemnya berarti. Ya, menunggu waktu gilirannya kapan mati. Berarti ini sebetulnya yang kita harus waspadai adalah sistemnya. Bukan waspadai. Opt out. Kita harus keluar dari sistem. Keluar. Nah,
pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita harus menghadapi sistem ini sih seharusnya? Tergantung pemimpin kita. Berarti kita hanya bergantung pada pemimpinnya saja? Ya, kalau kita bicara negara tergantung pemimpin. Oke. Oke. Nah ini masalahnya udah bukan negara lagi loh Pak. Ya, enggak, Bang. kalau kita bicara, enggak, selama pemimpinnya Mm-mm. itu sungguh-sungguh Mm-mm. mencintai bangsanya, Gimana cara mendapatkan tidak pemimpin yang sungguh-sungguh? mau kehilangan kedaulatan bangsanya, negaranya, maka dia, ya kita lihat dari sikapnya dong. Sikapnya, Gimana sikap, cara kebijakan. memenangkan si pemimpin tersebut supaya pemimpin ini benar-benar memimpin Nah, dengan kalau itu- sejatinya. Kalau gitu kita sulit. Kenapa? Itu keputusan dia pribadi kok. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau pemimpinnya tidak mau melepaskan diri dari ikatan-ikatan tadi? Hmm. Maka rakyat yang harus bangkit, Hmm. rakyat yang harus bangkit kesadaran lalu membuat komunitas Hmm. untuk siap hidup di luar sistem. Out of grid. Ya. Keluar dari sistem gitu. Mau nggak mau. Tetapi kalau misalnya kalian masih mau menikmati kenyamanan, lanjutkan. Karena itu Iya, life iya. is choice. Yes. Hidup adalah pilihan. Dan setiap pilihan kita menggambarkan keputusan kita. Oke. Dan keputusan setiap orang menggambarkan imannya. Satu lagi pertanyaan boleh? Jadi gini, sekarang kan ini banyak banget ya teman-teman pasti nanya sama saya gitu di sosial media saya gitu. Mereka pasti akan nanya kayak, oke, bagaimana? Bisa nggak sih kasih contoh ini teman-teman kita semua gitu. Bagaimana sih keluar dari sistem itu, Bang? Bagaimana salah satu jalan supaya dia itu memulai untuk keluar dari sistemnya? Bagaimana? Ajarkan mereka gitu. Tadi sudah saya sampaikan. Salah satunya. Ya, saya sudah sampaikan. Bukan salah satunya. Pertama, gini, iman menentukan pengambilan keputusan. Oke. Kalau imannya ke perut, Oke. maka dia akan ikut. Berarti tidak mengimankan pada perut. Ya bukan mengimankan perut. Oke. Maksudnya kalau dia hanya perut yang diperhatikan. Karena gini, kita ini adalah makhluk yang berada di dalam tubuh fisik, tetapi isinya spiritual. Yes. Nah, kita mau ikut yang mana? Mau ikut Fisik atau spiritual? explore kita punya desire, Mm-mm. kedagingan, Mm-mm. hanya memikirin kampung tengah, Mm-mm. atau kita mau kembali kepada keabadian? Pilihan di tangan kita. Nah ini kan Gak bisa kita bilang mau bagaimana keluar ya dari mau sistem? enak ya, tetapi tidak mau menghadapi resiko, nggak bisa. Oke. Hidup itu selalu tidur di rumah aja ada masalah kok. Nah, oleh sebab itu makanya tadi kan ini berkaitan. Kenapa sih sekarang belakangan kok muncul banyak orang yang bicara tentang spiritual, ya. kesadarannya mulai banyak ini ya. Malah Karena jadi kita bilang tren loh. Tuhan sedang membelah, Oke. Tuhan sedang menyaring Mhm. mana gandum, mana ilalang. Ilalang tahu ya? Iya. Yang suka dipotong-potong yang Potong-potong, ya. mana yang memang ini. Mm-mm. Mana domba, mana yang nurut, mana yang kambing. Mm. Kambing ini kan lambang nakal, Mm. gitu. Lambang nggak nurut. Makanya yang ada apa? Istilah adu domba, Oke. bukan adu kambing. Oh iya betul juga. Benar juga. Ya. Yang satu menurut Ah, ah. kepada ketidakbenaran, Mm-mm. tapi dia tidak tahu. Mm-mm. Ini yang susah nih, Iya. yang selalu menjadi attack ini kita. Karena mereka tidak punya informasi yang benar buat dirinya. Bukan. Atau bagaimana? Mereka mau disuapin namanya kalau Oh. informasi. Karena kesadaran itu untuk kepentingan dia, bukan buat kepentingan orang. Yes. Dan kesadaran itu bukan hanya sekedar tahu. Sadar itu Sadar. apa ya? Fully aware gitu. Holistic. Awas betul gitu. Ya, karena kalau tidak sadar, orang tidur sadar nggak? Enggak. Orang mimpi, ya mimpi sadar nggak? Nggak kan? sadar, ha. Orang mabuk sadar nggak? Enggak. Nah sekarang ini kategorinya di mana? Orang Tidak. tidur kah? Orang bermimpi kah? Atau dia sedang mabuk? Mabuk ini kan bukan berarti dia tidak hidup. Iya, Dia mungkin lagi mabuk jabatan, mabuk harta, Oke. mabuk cinta. Kalau Oke. sadar, Yes. lepaskan dulu Hmm. semuanya. Mhm. Jangan lepaskan keterikatanmu Mhm. dengan ilusi yang dibangun oleh sistem. Oke. Seperti misalnya gini, Hmm. saya dulu terjebak dengan ilusi bahwa pengen punya rumah. Mhm. Ketika saya punya rumah,
Supaya apa? Supaya orang menganggap bahwa saya orang berada, orang punya. Apa yang saya dapatkan? Apa yang saya harapkan dari ilusi tersebut? Validasi. Saya naik mobil Mercy atau naik Avanza. Ini membangun validasi yang dibangun oleh sistem dunia. Sehingga ketika saya naik mobil Mercy, walaupun gak ada yang lihat, oh, ini sendiri nih, ada apa ya, permainan perasaan sendiri, ilusi sendiri. Padahal dengan hayalan sendiri, wow, keren, harap-harap nanti ketemu cewek cantik dan sebagainya kan. Apa yang didapatkan? Kita mengeksplor tanpa rem itu kita punya nafsu, ya kan? Makanya Hermetas itu kan sedang memberikan ini. Makanya dari mata turun ke hati. Akhirnya dari hati mulai lihat dompet. Setelah lihat dompet melangkah ke mall. Cukup nggak? Nggak ada. Tunggu. Kalau ada di depan, ada proyek. Proyek kita tunggu proyeknya. Kan gitu-gitu aja hidup. Ya kan? Nah, itu. Ya Mas Hendra. Gitu. Jadi hidup itu cuma begitu. Nah, semua kita hidup dalam sistem. Makanya orang apa waktu zaman COVID apa? Pengen divaksin hanya gara pengen masuk mall. Ya ampun, itu benar. Itu benar. Ya. Dan begini. Itu benar. Kalian pahami bahwa itu adalah tempat jebakan. Dulunya nggak ada mall zaman saya kecil dulu. Jalan di Bandung tuh di Braga, di pinggir jalan udah senang cuma lihat-lihat etalase kan. Sekarang ada di dalam suatu gedung yang ada kacanya dan ada pintunya. Mesti dicek dulu lagi pakai pip gitu. Ya, dulu. artinya kan dulu waktu mereka baru sosialisasi ini kan, oh keluar masuk begitu ada ini, track nggak boleh. Boleh masuk asal itu. Nah, udah hebat kan. Sama satu lagi yang akan jadi jebakan, apartemen. Oke. Nanti suatu saat catat omongan saya, listrik akan dimatikan. Itu keluar semua tuh orang tuh, kayak apa semut, lewat tangga darurat. It will happen. Nah, nggak ada omongan saya yang belum ini. Itu akan terjadi. Itu jebakan Batman. Dan ditunggu di bawah. Siapa yang belum, misalnya scan biometrik mata. Siapa yang sidik jarinya belum ada. Siapa yang belum punya sertifikat vaksin dan sebagainya. Ditungguin. Kan gampang. Matiin itu, AC mati, kagak ada jendelanya. Turun. Gak usah disuruh, turun sendiri. Turun, seperti tempat ini. Ya. Gitu. Dan sebagainya. Dan banyak sekali jebakan-jebakan Batman. Ya. Naik pesawat, apa segala macam. Makanya apa? Selama ini kita dibiarkan bebas. Terus begitu dibilang, saat ini kita nggak boleh kemana-mana. Goncang jiwanya. Ya, langsung banyak yang... Iya, dia main di situ. Dia main di situ. Jadi kenapa selama sebelum vaksin dimunculkan, takutkan dulu jiwanya. Lemes sendiri. Ini kan namanya apa? Hormon kortisol distimulus untuk keluar. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Cytokine storm, badai imun. Itu. Dan betul, banyak orang hanya mati karena ketakutan. Tapi ditanya nggak takut. Bohong. Karena apa? Mata melihat, telinga mendengar, perasa. Sel-selnya merekam. Segala macam itu mengendap di subconscious. Akhirnya apa? Keluarlah semua penyakit dan sebagainya. Makanya kalau misalnya gini, Mbak, ini ada surat dari KPK. Mbak menerima transfer dari seorang pejabat ini kan. Terus akhirnya Mbak langsung apa? Besoknya nyakit. Apakah nyakit? Ternyata tidak nyakit. Emang psikisnya terganggu. Langsung ini gutnya kacau semua kan? Iya, benar. Jadi memang begitu. Jadi hidup ini adalah permainan psikologi. Mereka bermain psikologi. Itu. Karena apa? Kalau yang dikembangkan adalah bagaimana sistem homo homini lupus. Jadi manusia menjadi serigala. Konsep homo homini lupus, manusia menjadi serigala manusia yang lain. Supaya manusia selalu berpikiran bahwa manusia yang lain itu adalah ancaman. Ketika merasa terancam, maka otak purbanya akan keluar. Apa otak purbanya? Mencari perlindungan. Gitu. Mencari perlindungan, larinya kemana?
si pembuat masalah, Sirnat, ya. Wani Piro, Ya. gitu loh. Berarti memang harus melepaskan sistem which is kita sendiri yang punya kesadaran. Ya, kita yang punya kesadaran itu, persiapkan diri. Kecuali kalau sistem itu tidak dalam rangka untuk melakukan kejahatan kemanusiaan. Karena sistem ini makin lama saya lihat apa? Iya. Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Gitu. Dan dituliskan dalam undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Di pasal 400 dan seterusnya, itu sanksi-sanksi kejahatan kemanusiaan. Kalau nanti kita tidak mau terima vaksin, atau tidak mau mengikuti programnya ya penguasa, ya walaupun dibilang undang-undang kan, mereka kadang-kadang pakai alasan gini, undang-undang sesuai dengan undang-undang. Padahal undang-undangnya dibuat berdasarkan keinginan daripada pemodal. Jadi niat jahat daripada agenda tersebut ada di undang-undang. Sehingga kita selalu bilang, kita selalu dipojokkan, saya pelaksana undang-undang, ini undang-undangnya. Berdasarkan undang-undang, maka kami sebagai penegak hukum memberi sanksi kepada kalian. Rakyat terus. Ketika dia buat undang-undang, ya dibikinnya sendiri suka-sukanya dia. Katanya wakil rakyat. Kenapa rakyat selalu dikorbankan ya? Karena sistem kapitalis. Sistem kapitalis itu adalah sistem yang membuka persaingan bebas. Mendorong kepada ekonomi, individual ekonomi. Dengan alih-alih inovatif dan kemajuan ekonomi. Gitu. Kemajuan siapa ya? Kemajuannya dia yang berkuasa. Apakah rakyat bisa dipintarkan? Apakah rakyat bisa dipintarkan, disadarkan gitu, supaya mereka tidak menjadi korban lagi gitu? Atau bagaimana seharusnya yang kita jalani sih, Bung? Tentunya rakyat pasti bisa kita ini kan, bisa kita cerdaskan. Ya. Karena pintar dengan cerdas dua hal yang berbeda. Kalau pintar itu baca. Oke. Bagaimana kalau cara cerdas itu rakyat gitu? Kesadarannya naik, bangun. Nah, bangunkan dulu. Kalau nggak bangun, bisa gini, bangun, ada maling. Bangunkan dulu. Kalau dia masih gini, gimana mau dimalingin aja gitu. Ya udah. Itu yang terjadi. Makanya apa? Kerjanya sistem ini apa? Membuat selalu terlena, dilenakan, dimanjakan, dispoil. Supaya apa? Ini kan kemajuan zaman, ini kan teknologi. Kita kan dimudahkan. Dia mainnya gitu. Dimudahkan, benar dimudahkan. Tetapi dampak merusaknya jauh lebih besar daripada kenikmatan yang kalian dapat. Itu. Karena apa? Dia senjata makan Tuhan. Makan kita kembali. Kita pegang kemana-mana. Tetapi dia kontrol kita kemana-mana, dia tahu semua dosa-dosa kita, tercatat di dalam cloud computing, ya, atau big data. Terus kemudian kita bayar terus pulsanya untuk mereka bisa tetap memantau kita. Kalau tidak mau dipantau, jangan bayar pulsanya. Kalau nggak bayar pulsanya, kita nggak bisa scroll dan anxiety terjadi. Dan kalau kita pegang terus itu juga melemahkan sel tubuh kita. Pasti banget. Ya. Kita hanya melihat, sekarang dia melemahkan. Mereka yang membuat, tujuan dari awal membuatnya untuk mengendalikan seluruh aktivitas kehidupan kita, termasuk jiwa kita. Makanya banyak anak-anak yang belum kognitifnya berkembang, banyak yang menghuni rumah sakit jiwa. Datanya banyak. Lagi banyak ada yang begini. Anak-anak gini, ada yang segala macam gitu. Kenapa? Ya karena dirusak oleh alat ini. Kenapa? Karena orang tuanya tidak paham. Apakah salah orang tuanya? Tidak. Yang salah adalah bukan sistem. Yang salah adalah pemerintah. Gitu. Kenapa mereka tidak memfilter dulu barang ini, memastikan bahwa boleh dipakai pada usia sekian. Setelah kognitifnya berkembang. Ya. Terus orang tuanya beli. Untuk apa? Digital parenting. Kasih biar diem, karena supaya dia main juga nggak diganggu. Nah akhirnya apa? Begitu jadi, kok anak gua begini, anak gua kok jadi buas? Ya memang yang dia rusak adalah free frontal cortex. Menyusut 4%, kelakuannya menjadi buas seperti binatang. Karena di dalam ini ada beberapa spirit. Spirit pornografi, spirit mamon, ya, untuk kejar uang kan di
stimulus terus untuk kejar uang, terus apa? Mars atau kekerasan. Makanya orang yang ribut di media sosial, di ruang publik, di dunia nyata dia juga ribut. Makanya dibuatlah ada namanya apa? Grup ya. Grup. Di grup nanti ada orang nyeletuk jadi kena hukum. Itulah kenapa tahun 2008 diterbitkan atau disahkan Undang-Undang ITE. Tujuannya apa? Untuk nanggepin orang-orang yang nggak ngerti suka-sukanya di situ, kan dia pikir dia di rumah tidur nggak ada yang tahu. Diajarin pakailah akun anonimus. Ya, jadi mengajarkan kepada orang-orang yang menjadi pelaku media sosial menjadi orang-orang pengecut, sadar atau tidak. Dan segala macam ketidakbenaran terjadi di situ. Mulai dari ngebohongin orang, ya kita lah dilatih itu. Di mana posisi OTW? Atau kalau nggak gitu di Jakarta tadi bilang masih Nggak, jadi pembenaran secara jiwa dibiasakan. Tapi karena semua melakukan hal sama, kita mulai tidak merasa bahwa itu salah. Kita melakukan, saya pernah melakukan. Agak telat, OTW. Memang OTW ke mobil, belum jalan. Atau mungkin OTW lagi pakai baju buru-buru karena terlambat bangun kan gitu. Kalau aku jujur aku langsung share location. Ya, ya. Yang penting kita tahu bahwa kita tidak takut dimarahin. Masalahnya banyak yang kayak gitu karena takut dimarahin. Nah, kenapa orang takut dimarahin? Ya ini pendidikan yang tadi saya sebutkan. Di sekolah udah diajarin. Seorang anak tidak boleh berbicara jujur. Gitu. Sementara karena orang tua nggak tahu bahwa kognitif anak 0 sampai 7 tahun itu masa hipnosis. Harusnya selama 0 sampai 7 tahun anaknya dibiarkan terserah dia jadi seperti adanya dia. Cuman cukup dijagain aja. Biarkan dia bermain. Karena apa? Kognitifnya sudah maksimal berkembang, baru diisi dengan pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang memperkuat adabnya. Jadi supaya adabnya dulu jadi. Karena manusia itu 95% dibentuk oleh subconscious, oleh lingkungan, oleh orang tua, oleh apa yang dia lihat, oleh mentor dia, apa yang dia dengar. 5%-nya cuma kesadaran. Dan itu yang mengatur, mewarnai kehidupan kita. Karena kita lahir adalah gelas putih, tergantung siapa yang ngisinya. Itulah. Nah makanya setelah saya pelajari, kenapa kok TK tiba-tiba ada peraturan TK, emang Tuhan bikin aturan kan? Saya suka bertanya begitu. Nggak ada. Itu sistem. Supaya apa? Jangan kenal Tuhan. Sekarang ada PAUD lagi. Dicegat dari dini. Isi dulu. Biar dia nggak sempat ini, Pak. Jadi nggak sempat ini. Supaya orang tua, iya tapi kan dia jadi cerdas, main komputer. Iya. Cuma salahnya, rusak fitrahnya. Rusak originalitasnya. Ya. Kalau mau dikasih ilmu, tetapi yang memperkuat adabnya sehingga dia tetap mengenal siapa yang menghadirkan dia ke dunia. Gak kayak sekarang ilmu ekonomi, ilmu tambah-tambah ilmu ekonomi juga orang udah ada rumusnya kok. Yang orang senangin apa? Tambah sama kali. Bagi sama kurang nggak ada yang suka. Ya kan? Itu kan menciptakan karakter orang, betul nggak? Gitu. Disuruh berhemat, jadinya pelit. Menabunglah untuk hari tua. Tapi kalau bikin laporan keuangan, yang ada minus sama bagi. Itu rahasia-rahasia hidup begini. Oke.